Nah, kembali di Sapa Indonesia Pagi, saya masih bersama mantan Hakim Agung Gayus Lumbun dan juga Mbak Monika Kumalasari, pakar gestur dan mikroekspresi. Saya tadi mengatakan akan menanyakan mengenai permintaan maaf dan perbedaan antara apa yang kita lihat di Richard Eliezer dengan apa yang kita lihat kemarin di Bu Pece dan Ferdy Sambo. Nah, tapi sebelum sana saya ingin tahu dulu, karena ini menjadi pertanyaan banyak orang juga terkait dengan apa yang berlangsung beberapa hari lalu, yaitu kesaksian dari ART Ferdy Sambo, Susi, yang sampai diancam oleh hakim bisa saja menjadi atau dipidanakan karena dianggap memberikan kesaksian yang palsu. Nah, saya tidak bisa membaca begitu. Saya hanya melihat cukup tenang juga karena sempat diancam pasal juga oleh hakim, wajahnya nggak berubah gitu, Mbak Monika. Tapi apa yang Anda lihat tadi mikroekspresi, apakah benarkah ia mengatakan yang jujur? Apakah ini bisa dinilai? Dan ataukah ada sesuatu yang membebani, mungkin paling tidak terlihat? Mengapa kok kalau buat saya bilang tadi mukanya lempeng aja gitu dalam bahasa sederhananya? Ya, ketika seseorang katakanlah Susi ART ya dihadapkan pada suatu kondisi di persidangan ya, ini adalah hal yang disebut dengan high stake ya, artinya ini akan menentukan kehidupan dia kelak ya. Faktor-faktor emosi akan berperan sekali ya ketika seseorang berada di persidangan ya. Nah, emosi yang paling terlihat adalah emosi yang bersifat universal yang tidak bisa ditutup-tutupi adalah mikroekspresi yang terlihat dari wajah seseorang ya. Nah, ini apakah muncul ada ketegangan, ada rasa takut, ada rasa mungkin marah dan sebagainya ya. Seperti yang juga awam lihat bahwa semuanya serba lempeng, semuanya serba tidak menunjukkan emosi-emosi. Ada apa sih? Ya. Nah, ketika sesuatu terjadi, ini melibatkan dua hal. Yang pertama adalah emosi, yang kedua adalah kognisi. Ya. Secara emosi, tadi saya mengatakan bahwa tidak terlihat di ekspresi wajahnya. Ya. Nah, ternyata yang terlihat di sini adalah ada cognitive loading atau berpikir secara keras, ya, tabrakan antara apa yang dirasakan dengan yang dipikirkan, sehingga yang terlihat adalah ada cognitive loading ya. Saya seperti ini, jadi hanya mental search mata yang berputar-putar ya, mengakses antara apa yang perlu diingat ya dengan apa yang pernah terjadi. Jadi intinya kedua hal ini. Intinya sepanjang itu berpikir keras, intinya begitulah ya. Berpikir keras, cognitive loading itu berpikir keras. Padahal konsep dari kejujuran itu spontanitas, konsisten, ya, seperti yang juga disampaikan oleh hakim bahwa Anda berbohong karena Anda nggak konsisten, sudah strict seperti itu dan memang teorinya seperti itu, ya. Nah, jadi yang kita lihat adalah tidak ada emosi yang keluar, bingung antara sumber daya mana yang sesungguhnya terjadi dengan sesuatu yang mungkin harus disampaikan. Nah. Kenapa mungkin ada tuntunan gitu ya? Karena juga Susi ini masih bekerja di rumah Ferdy Sambo sampai dengan sekarang ya. Walaupun tidak ada interaksi, tetapi mungkin dengan melakukan sinergi dari segala masukan-masukan yang beliau terima, gitu. Berpikir keras. Jadi, nah ini mungkin bisa dibandingkan dengan penyampaian. Siapa yang bisa mengatakan jujur? Lagi-lagi saya tidak bisa menilai juga, mungkin tidak bisa 100% kita juga tahu yang mana yang jujur, yang mana tidak, hanya dari ekspresi yang mereka berikan. Tapi saya ke pertanyaan yang tadi ya, yang sempat saya sebutkan. Kalau bagi awam, mungkin bagi saya dan juga banyak pemirsa, pada saat melihat Richard Eliezer di awal, sebelum kasus ini masuk ke dalam pengadilan atau ruang sidang, tegang sekali wajahnya. Terlihat tegang sekali, memang tidak banyak berkomentar juga. Lebih banyak pengacaranya yang berkomentar kalau kita ingat juga. Sementara dalam sidang, terutama setelah sidang permintaan maaf. Kemarin saya juga sempat berbicara dengan pengacara dari Richard Eliezer, Mas Roni Talapesi. Saya katakan bahwa secara awam saya melihat Richard Eliezer lebih lepas. Apakah benar ini terjadi pada saat setelah permintaan maaf? Dan Mas Roni mengiyakan bahwa kesempatan permintaan maaf yang diberikan oleh peradilan di dalam salah satu sidang itu seperti menjadi sebuah titik di mana Eliezer itu seakan-akan ada sebuah beban yang lepas karena sudah bisa bertemu langsung dengan orang tua korban, sudah bisa menyampaikan secara langsung, secara tulus, ini yang dikatakan Roni, kepada orang tua korban, sehingga ini membuatnya lebih
lepas untuk memberikan informasi apapun. Apakah hal seperti ini juga akan langsung tampak, Mbak Monica, dalam ekspresi yang diberikan dalam kelanjutan sidang? Dan apakah kita harus mengekspektasi ada hal yang sama dalam sidang FS dan PC ke depannya kalau memang permintaan maaf mereka tulus atau tidak tulus? Ya, tadi kita melihat kepada Baradae, ya. Jadi setelah meminta maaf ini berbeda dengan kondisi di awal-awal persidangan, ya. Nah, kemudian dampaknya adalah seperti tadi disampaikan Prof. Gayus adalah apakah maafnya ini impactful nggak, ya? Dalam posisinya juga sebagai justice kolaborator. Dan kita lihat dalam proses berikutnya setelah meminta maaf, gitu ya. Ini juga akhirnya menimbulkan rileks karena segala sesuatu yang ditahan itu pasti akan juga terlihat melalui gestur maupun ekspresi mereka. Tidak perlu berpikir keras lagi, begitu ya? Kira-kira. Tidak perlu berpikir keras lagi ketika melihat ada sesuatu yang tidak sesuai akan dengan spontan ya melakukan koreksi. Bahkan kalau belum masanya untuk melakukan koreksi, dia juga akan melakukan sesuatu perubahan pada gesturnya, seperti itu. Nah, kalau kita lihat juga bahwa permohonan maaf dari dari Verdi Sambo, ya, ini adalah meminta maaf kemudian diikuti dengan verbal statement lainnya bahwa ini semua terjadi karena perbuatan dari almarhumah, begitu. Sehingga ini ada negasi, ada statement yang menegasi dari pernyataan sebelumnya. Dan yang menjadi inti adalah justru setelah kata tapi atau alasan yang diungkapkan. Jadi artinya kita tidak melihat ada ketulusan terhadap permintaan maaf ini karena kata yang merupakan pesan yang penting adalah setelah kata yang menegasi tadi. Semua ini karena salahnya adalah almarhum, seperti itu. Oke. Nah, saya ke Prof. Gayus masih terkait dengan dugaan adanya kesaksian palsu yang diberikan oleh ART dari Verdi Sambo. Yang menariknya bahwa hakim memutuskan untuk mencoba mengumpulkan lagi bawahan-bawahan dari Verdi Sambo dan mencari kebenarannya dari kesepakatan kesaksian ini. Ini yang menarik juga, Prof. Gayus. Sehingga kalau memang ada kesaksian yang dirasa oleh atau dicurigai oleh hakim palsu, sebenarnya ini sangat bisa dibuktikan sebaliknya selama ada barang bukti ataupun ada kesaksian yang lain. Dan apa nilai dari kesaksian yang sudah disampaikan tersebut kalau begitu, Prof. Gayus, mengingat bahwa ternyata tidak berkesesuaian dengan kesaksian yang lain? Saya rasa bukan hanya kesesuaian dengan yang lain ya, tetapi hakim punya berbagai cara untuk bisa menggali kebenaran dari kesaksian sehingga tidak menjadi keterangan atau kesaksian palsu yang ancaman hukumannya di 242 KUHP, pasal 242. Itu 7 tahun ancaman hukumannya, kalau menimbul kerugian ditambah 2 tahun, jadi 9 tahun. Hakim bisa melihat keterangan itu dari berbagai sisi, dari gramatikal, bagaimana ucapan-ucapan itu disampaikan. Kemudian dari hal-hal menyangkut kepada historis apa, kenapa dia ini kira kok ya, hakim merasa ini bohong, tapi kenapa ya dia menarik saksi lain untuk secara historis terjadinya keterangan ini. Nah, yang ketiga adalah a contrario, yang sebaliknya seperti tadi ditanyakan, yang sebaliknya seperti apa, andai kata keterangan ini berbalik mungkin ini lebih benar. Jadi ada beberapa hal yang bisa dibaca dari sebuah statement. Tetapi yang mau saya katakan, hati-hati, karena kesaksian itu bisa mempunyai implikasi. Implikasinya menghalang-halangi kebenaran hukum. Ini diancam dengan obstruction of justice tadi. Ya, tapi ini bukan pengertian langsung, tapi ini disebut sebagai ada dua akibat yang timbul dari sebuah usaha untuk menghalang-halangi proses hukum ini adalah apabila ini memang dilakukan secara berbarengan. Memang dia harus begitu. Karena sesuatu yang menjadikan dia terpengaruh hingga begitu. Tetapi ada itu disebut sebagai summon loop atau handling atau summon loop. Itu pasalnya berbeda-beda. Nah, kalau dia memang ini terpisah seperti mencuri ikan di kolam orang dengan bom, nah itu dua perbuatan yang masing-masing bertanggung jawab. Dia bertanggung jawab atas hal yang kebohongan keterangan. Dia juga melakukan penghalang-halangan dari sebuah proses hukum yang semestinya tidak bertentangan dengan apa yang diterangkan. Jadi ini ada dua hal yang mungkin dia bisa yuntu-yuntu itu. Kalau transaksi palsu itu, kalau saya memikirkan ada akibat nggak yang timbul?
Akibatnya apakah ini menghalang-halangi hakim untuk memberi keadilan? Nah, ini kan menghalang-halangi keadilan, menghalang-halangi proses hukum yang sedang berjalan. Dia akan dikenakan pasal lain, yaitu pasal 2 perkara yang dilakukan dengan ancaman berbeda. Yang satu dia sudah bohong 9 tahun itu ancamannya, ditambah lagi menimbulkan akibat obstruction of justice. Nah, tapi bagi semua ini ada penghapusnya, yaitu hakim selalu akan menanyakan pada saksi, apakah kesaksian saudara yang benar adalah ini. Nah, ketika dia menjawab iya, selesai. Tapi kemarin berubah. Saksi Susi itu merubah semua keterangannya ketika hakim telah menyandingkan dengan saksi lain, seperti menggendong mengangkat Bu PC gitu ya. PC diangkat, dia rubah ternyata. Oh bukan, Eliezer tidak si korban ini berada Yosua tidak menggendong. Nah, ini kesempatan terakhir, limit itu terakhir itu. Kalau enggak dia bisa terkena hukuman 242 itu. Dia rubah. Nah, perubahan ini memang terakhir ada di situ. Diatur di undang-undang itu. Apabila keterangan di luar dalam sidang pengadilan dinyatakan pada kesempatan terakhir jadi ditutupnya acara kesaksian ini. Itu bunyi undang-undang. Ini dia selamat kemarin dari ancaman itu. Jika hakim tidak memerintahkan JPU untuk secara khusus mengusut kebohongan ini. Dan ini harus diketahui oleh siapapun memberikan kesaksian. Ini edukasi ya, supaya tahu kalau saksi bohong ya di luar pengadilan, tetap di pertahanan pengadilan, tapi kesempatan terakhir ketika hakim menanyakan apakah ini yang sudah paling benar dari semua keterangan saudara yang berbeda-beda. Dia katakan dia merubah kemarin ini. Dia tidak mengatakan, tapi isinya merubah, bahkan bukan Yosua yang membopong Ibu PC itu di depan kamar mandi itu. Oke, andaikan di titik itu saja dilewati, maka pasal tersebut pasti akan dikenakan. Hakim yakin, hakim akan memerintahkan JPU untuk bisa menahan itu kan di atas ancaman di atas 5 tahun, bisa langsung ditahan oleh JPU. Seperti itu. Oke. Baik, semoga ini juga bisa mengarahkan agar persidangan ini bisa berjalan dengan jujur apa adanya dan terbuka. Pada hari ini bisa memberi edukasi, saksi yang lain hati-hati menonton. Dia boleh mengarang, dia membuat narasi. Advokatnya memang dilepaskan pidana perdata dalam profesinya, tetapi dia terkena sanksi etika sampai dengan pengadilan bisa menjatuhkan contempt of court bagi advokatnya yang juga ikut-ikutan untuk membuat narasi yang tidak benar. Tidak terbebas juga ya dari advokatnya sanksi. Terancam secara profesi atau contempt of court atau menghina pengadilan. Oke, Prof. Gayus terima kasih banyak, kita belajar banyak juga mengenai hal ini pada hari ini. Mbak Monika juga terima kasih sudah bergabung bersama kami pada pagi hari ini. Salam sehat Prof. Gayus dan juga Mbak Monika. Sampai bertemu lagi. Saudara, kami akan kembali lagi, tetap bersama kami di Kompas TV. Nanti kami juga akan mengikuti jalannya sidang yang terjadwal hari ini atas Riki Rizal dan Kuat Maruf. Tetap bersama kami. Mau yang baru dan tetap 1 meter? All New Limo Pizza! Langsung dapat 6 rasa sekaligus. Mau dine-in atau take away? All New Limo Pizza, selalu lebih puas. Jadinya kayak gini deh. Mau kemana sayang? Mau buang sampah, Ma. Stop! Sekarang, budaya membuang sampah pada tempatnya enggak cukup. Kita juga harus punya kebiasaan memilah sampah. Gini nih caranya. Siapkan kardus dan spidol, tulis di masing-masing kardus jenis sampah. Sampah organik, kertas, metal, PET, dan sampah plastik lainnya. Lalu pilah deh. Plastik seperti PET lebih mudah didaur ulang untuk kebersihan lingkungan. Nah, hal sederhana yang dimulai dari diri sendiri ini akan memberi dampak besar bagi pengelolaan sampah, khususnya sampah plastik PET, karena setelah didaur ulang akan menghasilkan dakron, bahan baku karpet, bahan konstruksi jalan tol, dan sebagainya. Gimana? Nggak ribet kan? Enggak dong. Sendi sehat semangat goes ya. Amin. Sendi Anda aktif geraknya. Amin. Akan banyak hal baik terjadi saat sendi kita sehat. Amin. Olahraga teratur, bila perlu minum Wellmove. Wellmove halal.
Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, Rematik dan keseleo. Nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, linu, dan